Di masa penjajahan Belanda, benih perlawanan mulai tumbuh. Jenderal Heinrich, seorang Belanda dengan semangat revolusioner, mendirikan Perserikatan Komunis di Hindia pada tahun 1920. Bersama Semaun dan Darsono, mereka mengumpulkan kaum intelektual, buruh, dan petani untuk melawan penindasan kolonial. Kawan-kawan, kita bersatu melawan penjajahan. Buruh dan petani adalah tulang punggung revolusi. Perserikatan Komunis di India adalah hak dan suara mereka. Benar-benar kita di bawah Belanda dan harus bangun kesadaran menyatukan mereka dalam perjuangan. Tapi kita butuh strategi membedakan dari Indonesia aset dalam dan masa. Kami bekerja dengan masa, tapi upah kami tak untuk mana? Apakah komunisme akan meninggalkan keadilan? Itulah engkau keadilan kita bersama. Tanpa gas, tanpa gas. Pada tahun 1924, Perserikatan Komunis di Hindia berubah nama menjadi Partai Komunis Indonesia. PKI mulai menggelorakan semangat anti-kolonialisme, meski seringkali berbenturan dengan penjajah. Indonesia merdeka pada tahun 1945. Namun perjuangan belum usai. Di bawah kepemimpinan DNID, PKI bangkit kembali pada tahun 1950. Mendukung visi anti-kolonialisme Soekarno. Anggotanya melonjak dari ribuan menjadi jutaan, menjadikan PKI kekuatan politik yang besar. Saudara-saudara, kemerdekaan bukanlah akhir, tapi justru awal. Negara Barat masih ingin bertahan jajah kita dengan cara-cara baru mereka. Bersama Bung Karno, kita tolak Federasi Malaysia, kita dukung Undang-undang Anggaran kelima, burung dan kita bersejarah untuk kekuatan ini. Ini jalannya rakyat mengambil perang. Tapi, apakah TNI akan setuju? Mereka curiga pada kita. Jangan takut saudaraku, kita ada pilihan rakyat. Nasaro, nasionalisme, agama, komunisme adalah jalan kita menjadi bangsa yang kuat, Indonesia yang kuat. Ingat, kita berdiri di tanah sendiri. Kita berdiri di tanah sendiri. Ini adalah air kita. Merdeka! 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 Saudara-saudara, Nasako adalah jalan kita. Untuk itu, kita satukan seluruh kekuatan kita untuk membangun Indonesia yang adil dan makmur. Merdeka! 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 Namun, konsep Nasarong menuai kontroversi. TNI mencurigai PKI ingin mengganti Pancasila dengan ideologi komunis. Ketegangan politik semakin memanas. Malam itu, 30 September 1965, menjadi titik balik sejarah. Letkol Untung Syamsuri, Komandan Cakra Wirawa, memimpin operasi untuk menculik para jenderal yang diduga akan mengkudeta Soekarno. Tapi malam itu berakhir dengan darah dan pengkhianatan. Selamat malam saudara. Hari ini sekarang tuh sudah TK.
kita akan mencuri beberapa jenderal. Siap Pak. Kami akan menjemput Jenderal Ahmad Yani Haryono dan pemerintahan. Kita semua lagi siap untuk menjemput Jenderal Sutanto, Sutoyo dan Jenderal Parman. Sebenarnya dari rumah kecil kita bawa mereka ke tangan Presiden. Laksanakan dengan hati-hati. Ini demi menyelamatkan revolusi. Selamatkan revolusi. Siap. Selamatkan revolusi. Pasukan Madin siap. Pasukan Madin siap. Pasukan Madin siap. Anda terus menemui presiden sekarang. Anda ada apa Pak? Ini berita. Ini berita. Ada apa Pak? Anda dipanggil melakukan operasi saat hari sekarang saja. Enggak. Presiden kita sekarang. Saya siap-siap. Saya ingin menemui Jenderal Sution. Saya akan ada awal sekalian. Malam itu, 3 jenderal tewas di rumah mereka. 3 lainnya dibunuh di lubang buaya. Pierre Tendean menjadi korban salah tangkap. Dan Ade Irma Suryani, Putri Nasution, kehilangan nyawa. Hanya Aha Nasution yang selamat. Tragedi G30 SPKI meninggalkan luka yang mendalam. TNI menuding PKI sebagai dalang. Letkol Untung ditangkap dan dieksekusi pada tahun 1967. Pada tanggal 1 Oktober 1966, untuk pertama kalinya Hari Kesaktian Pancasila diperingati, menegaskan bahwa Pancasila adalah fondasi bangsa. Saudara-saudara, peringatan